Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Denny Majid, masih di channelnya Denny Majid Channel ya teman-teman. Dan masih juga di seputaran asam lambung, GERD anxiety, psikosomatik. Di kali ini saya mau berbagi masalah seputaran asam lambung, GERD anxiety, psikosomatik bagi teman-teman yang masih susah sholat berjamaah ya teman-teman, masih ada oleng, pusing, dan seperti gempa ya teman-teman. Itu yang dirasakan dengan teman kita yang Mbak Desi kalau nggak salah ya. Kemarin dia bertanya di kolom komentar dari Lampung, bagaimana caranya untuk bisa sholat berjamaah dari masjid gitu. Kayaknya saya udah share videonya, masalah kita ingin bisa sholat berjamaah ya teman-teman. Kalau memang kita masih ada sempoyongan, sholat berjamaah itu memang susah ya teman-teman. Oke teman-teman, buat teman-teman yang sudah bergabung di video saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang sudah men-subscribe video saya juga, saya ucapkan beri terima kasih. Dan saya doakan semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kesehatan dan dianggap penyakitnya yang masih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kesembuhan yang normal lagi seperti biasa, seperti dahulu lagi ya, amin ya rabbal alamin. Dan yang baru bergabung juga teman-teman, tidak bosan-bosannya saya harapkan dibantu di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu tidak bayar dan sangat membantu untuk lebih berkembang lagi video-video saya yang terbaru. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya. Apabila teman-teman mencet tombol loncengnya, teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya yang terbaru yang berikutnya. Oke teman-teman, kita kembali ke season awal lagi. Tadi masalah pusing, oleng, seperti ada gempa saat kita mau sholat berjamaah atau ke masjid ya teman-teman. Atau sholat di rumah juga pasti kayak gitu juga. Cuman bedanya kalau di rumah kita takutnya itu kurang. Kalau di masjid atau berjamaah di luar gitu, pasti rasa ketakutan kita itu tinggi ya teman-teman. Saya juga dulu kayak gitu, mengalami seperti itu, takut untuk apalagi yang namanya sholat berjamaah itu, apalagi sholat Jumat di masjid itu, pikiran itu udah kemana-mana, takutnya jatuh, takut pingsan, oleng, sempoyongan, dan juga kayak ada gempa teman-teman. Seperti itu yang saya rasakan juga dulu kayak gitu. Saya juga lama juga teman-teman untuk bisa sholat berjamaah. Kenapa kalau memang kayak gitu berarti kita, pencernaan kita itu belum sembuh, belum membaik teman-teman, karena kita masih ada pusing, oleng, sempoyongan, masih ada punya pikiran kayak gitu, dan rasa sempoyongan seperti mau gempa, seperti mau jatuh. Itu bagaimana caranya ya? Tetap kita harus banyak minum air putih hangat, kita harus banyak, kita makan lagi, kita benahi dulu lambung kita, pencernaan kita harus sembuhkan dulu. Karena kalau pencernaan kita, lambung kita udah sembuh dan normal, udah membaik lagi, maka nanti yang namanya pusing, oleng, sempoyongan, pikiran kita itu udah kembali normal lagi, bakalan berangsur-angsur sedikit-sedikit akan hilang dan menjadi membaik. Itu pengalaman saya waktu itu kayak gitu. Memang tidak gampang teman-teman, saya juga lama, hampir bertahun-tahun kayak gitu, karena ya selama lambung kita belum sembuh ya kita masih ada yang datang yang namanya sensasi pusing, oleng, sempoyongan, kayak gempa, itu pasti masih ada kalau kita belum sembuh. Dan kita juga kalau mau sholat, jangan kata berjamaah atau di masjid ya teman-teman, di rumah aja kita masih ada rasa oleng, sempoyongan, kayak gempa gitu. Seperti itu juga yang saya lakukan, saya alami juga kayak gitu dulu teman-teman, lama saya juga. Dan waktu itu di tahun 2019 awal-awal covid itu kan, dulu sholat Jumat kan tiadakan. Nah saya itu di situ terbantunya teman-teman,
karena saya lagi ada oleng dan sholat berjamaah kan dulu dibatasi dan gimana, makanya saya dulu jarang ke masjid. Jadi saya kebantu di situ. Jumat dulu kan pernah dilarang kan untuk sementara sama covid pandemi itu. Nah saya di situ kebantu. Sebenarnya yang gak enak juga karena itu kan kewajiban kita ya. Saya bukannya seneng mas, malahan jadi gimana ya, biasa sholat itu di masjid. Tapi setelah sudah dibolehkan lagi sholat, tetap saya walaupun oleng pusing itu saya tetap ke masjid teman-teman. Bagaimanapun caranya saya paksain. Kita harus paksain, kita harus biasain, kita biasain, kita bisa karena kita terbiasa ya teman-teman. Kita latih pelan-pelan. Saya dulu takut pertamanya. Pertama takut dulu kita teman-teman. Setelah takut, nanti disitunya baru setelah udah mulai baru ada rasanya pusing, oleng, sempoyongan, rasa mau jatuh kayak gempa gitu. Pas udah mulainya teman-teman, waktu belum mulai belum ada yang namanya oleng, itu biasa aja. Makanya saya kalau lagi mau sholat berjamaah itu saya di baris paling belakang, saya tunggu dulu semuanya udah pada ini baru saya paling belakang. Apabila dulu niat hati saya kalau saya mau jatuh itu saya paling mundur ke belakang gitu teman-teman, apa pulang gitu misalnya. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah terjadi yang namanya jatuh, walaupun sering oleng pusing tapi saya kuatin teman-teman. Kayak gitu memang susah, tetap pasti ada itu. Kayaknya pengen cepet-cepet sholat nih, cepet selesai. Apalagi kalau bacaan ininya panjang ya teman, aduh kayaknya gimana, terasa tersiksa ini oleng gimana, kita nahan sampai ini. Kenapa kayak gitu? Itu kita nahan, saking nahannya jadi otot-otot kita itu pada tegang ya teman-teman, karena kita dari kaki sampai kepala kita nahan supaya bagaimana, supaya enggak jatuh, supaya enggak oleng, enggak jadi sempoyongan ya. Kita tahan gitu, walaupun kita tahan tetap kita ada oleng gitu. Itu otot-otot kita itu pada tegang kenceng semua dari kepala sampai kaki, karena kita menahan rasa oleng itu ya. Jalan keluarnya ya memang kita harus paksain sedikit-sedikit, lahan-lahan kita biasain. Kita bisa karena kita terbiasa ya teman-teman. Dan nanti juga kalau memang intinya ya lambung kita, pencernaan kita perbaiki dulu. Kalau yang udah baik, udah sembuh dan udah normal lagi, nanti juga sedikit-sedikit akan hilang perlahan-lahan menjadi nggak ada lagi gitu. Kalau kita udah sembuh maka nggak ada lagi namanya sempoyongan gitu, kecuali kita salah makan lagi, kita lupa jaga 3P nya, kita makan makanan pantangan seperti makan pedas atau makan santan, sempoyongan oleng pasti dampak datang lagi ya, pasti ada itu. Saya bilang kenapa, karena saya mengalami kayak gitu. Waktu saya sudah sembuh, saya makan pantangan. Waktu itu saya makan nasi padang teman-teman, pernah saya kayak gitu. Saking udah lamanya ya teman-teman pengen makan nasi padang, saya makan kasih kuah, enak, makannya enak sama sekali, enak sekali. Begitu 3 jam baru terasa, 2 jam 3 jam ke 4 jamnya baru terasa mulai perut panas, kembung, ini rasa ketakutan, di dada panas, terus rasa oleng. Waduh, ini kata saya datang lagi sensasinya, kumat lagi teman-teman kayak gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya saya merasakan dan saya mengalami ya teman-teman. Kalau yang namanya kita udah sembuh total, kalau kita tidak menjaga 3P nya, kita tidak melalaikan 3P nya gitu, pasti ada sembuh, pasti sembuh teman-teman. Pasti kambuh, pasti ada kambuhnya. Kenapa saya bilang begitu? Saya yang merasakan teman-teman, saya pernah merasakan. Makanya semenjak saya kambuh 2 kali, saya pernah kambuh 2 kali itu, sampai sekarang saya tidak melalaikan 3P, tetap menjaga 3P nya ya teman-teman. Walaupun saya udah bisa makan apa aja, makan makanan pantangan maksudnya, tapi saya hati-hati dan pelan-pelan jaga jedanya dan jaga porsinya juga, karena saya sangat sayangi lambung saya, karena saya sangat mendambakan sudah lama ingin sembuh total normal lagi seperti dulu lagi ya teman-teman. Sangat susah untuk sembuhnya. Saya enggak sebentar mengalami penyakit asam lambung ini sampai 3 tahun. Saya ininya lah, terombang-ambing dalam penyakit itu teman-teman. Aduh, sekarang saya udah bisa ketawa dengan
lega. Dulu mah baru saya aduh dan diem manyun aja teman-teman. Oke teman-teman, kita balik lagi ke sholat itu. Intinya tadi teman-teman, kalau kita mau sholat itu kita harus sudah makan dulu, minum air putih hangat dulu. Yang penting lambung pencernaan kita itu udah, perut kita udah penuh, udah isi, maksudnya yang jangan kenyang-kenyang juga, maksudnya ada isinya, ada energinya, ada gizinya, ada mineralnya, maksud ada glukosanya, kita udah minum gitu, udah minum air putih hangat, apalagi udah minum air putih hangat manis, berarti kita kan udah ada gizinya, udah ada mineralnya, udah ada energinya, udah ada glukosanya, udah normal lagi kalau bisa. Kalau memang udah kayak gitu, kita baca, kita bismillah, kita jalan, kita paksain teman-teman. Kalau nggak dipaksain nggak bisa, memang perlahan-lahan sih kayak gitu. Memang kita harus benahi dulu, kita sembuhin dulu lambung kita, nanti bakalan pelan-pelan sedikit-sedikit hilang dengan sendirinya itu yang namanya pusing, oleng, keliengan. Kalau kita udah nggak mikirin masalah penyakit itu ya teman-teman, kalau kita masih memikirkan masalah penyakit itu masih datang yang mana pusing, oleh karena kita masih otot kita ada penegangan otot di ini kita, maka kita menjadi pusing, oleng, keliengan, dan sempoyongan, takut jatuh, takut pingsan. Itu yang sangat saya takutin deh dulu teman-teman, itu yang namanya pusing, oleng, sempoyongan, takut jatuh, takut pingsan, takut mati apalagi itu. Aduh, yang paling saya takutin teman-teman selama saya mengalami penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik itu yang paling lama saya alami ya teman-teman, paling susah, paling belakangan ya 3 tahun itu rasa pusing, oleng itu, keliengan itu ada terus setiap hari, kadang-kadang setiap jam itu selalu hadir ya teman-teman. Itu saya nggak mudah ada gitu kayak, oh iya misalnya ada pertanyaan begini, coba bagaimana Pak cara menghilangkan rasa pusing, oleh tutup, duduk santai, minum air putih hangat, apa suasananya. Memang betul aturan kayak gitu, tapi kan sebentar enak, nanti sejam 2 jam ada lagi kita kayak gitu lagi, lama-lama kita ngerti, oh kayak gini, lama-lama hilang sedikit-sedikit, tapi nggak langsung hari itu hilang terusnya, enggak hilang, besok ada lagi, nanti ada 2 jam lagi ada lagi, kayak gitu teman-teman. Kita makanya harus bersabar, kita harus pahami, dan kita harus latih kesabaran kita lah teman-teman dalam penyakit asam lambung ini. Sebetulnya penyakit ini tidak berbahaya ya teman-teman, tidak bikin kita buat meninggal gitu, tapi karena sangat mengganggu sekali lah dalam aktivitas kita sehari-hari ya teman-teman. Kita menjadi lemas, jadi pusing, jadi nggak ada tenaga kayak gitu, masalah penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik itu. Nah, sampai sini aja teman-teman, mungkin ya pengalaman saya selama saya mengalami penyakit asam lambung, oleng, pusing, keliengan seperti gempa gitu ya, kayak gitu ya teman-teman. Kita memang perlu bersabar, kita lakuin, dan perlahan-lahan kita jalani dengan sedikit-sedikit, dan kita perbaiki lambung kita sembuhin dulu lambung kita. Kalau udah nggak ada sakit lagi, bakalan sedikit-sedikit bakal sembuh juga, pusing keliengannya juga hilang sendiri. Oke teman-teman, sampai di sini aja bincang-bincang saya ya teman-teman masalah penyakit asam lambung anxiety psikosomatik ini. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.